Pernahkah Anda merasa bahwa dunia di sekitar kita semakin cepat, namun kapasitas otak kita justru terasa semakin lambat? Kita hidup di era di mana seluruh perpustakaan dunia bisa diakses hanya dengan satu sentuhan jari di layar kaca yang berkilau. Kita memiliki kecerdasan buatan yang bisa menulis puisi, mendiagnosis penyakit, dan mengendarai mobil. Namun, di balik kemegahan teknologi ini, sebuah kenyataan pahit mulai terungkap melalui data-data ilmiah. Umat manusia mungkin sedang mengalami kemunduran intelektual yang sistematis. Selama hampir 1 abad, skor IQ manusia terus meningkat dalam fenomena yang dikenal sebagai Flynn Effect. Tapi, sejak pergantian milenium, tren itu tiba-tiba berbalik arah. Di negara-negara paling maju sekalipun, kecerdasan kita mulai merosot. Pertanyaannya bukan lagi seberapa pintar kita bisa menjadi, melainkan mengapa kita menjadi semakin bodoh. Hari ini, kita akan membedah anatomi penurunan kognitif manusia, mulai dari ketergantungan teknologi hingga polusi informasi yang merusak saraf otak kita. Untuk memahami mengapa kita merosot, kita harus melihat bagaimana kita mendaki. Pada tahun 1984, seorang peneliti bernama James Flynn menyadari sesuatu yang luar biasa. Sepanjang abad ke-20, rata-rata skor IQ penduduk dunia meningkat sekitar 3 poin setiap dekade. Fenomena ini disebut Flynn Effect. Peningkatan ini bukan karena evolusi genetik yang terjadi secara instan, melainkan karena perbaikan nutrisi, pendidikan yang lebih baik, dan lingkungan yang menuntut pemikiran abstrak yang lebih kompleks. Manusia belajar untuk berpikir seperti saintis, mengelompokkan objek bukan berdasarkan fungsinya, melainkan berdasarkan kategorinya. Inilah masa keemasan pertumbuhan otak manusia secara kolektif. Kita menjadi lebih cepat, lebih logis, dan lebih mampu memecahkan masalah yang rumit. Namun, kejayaan ini ternyata memiliki batas yang tidak kita duga. Memasuki akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, data dari Norwegia, Denmark, Inggris, hingga Prancis mulai menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Skor IQ rata-rata tidak lagi naik, mereka mendatar dan di banyak tempat mulai terjun bebas. Fenomena ini kemudian disebut oleh para peneliti sebagai negatif Flynn Effect. Apa yang terjadi? Mengapa setelah berabad-abad kemajuan, kurva kecerdasan kita justru menekuk ke bawah? Beberapa ahli berpendapat bahwa kita telah mencapai puncak biologis kita. Tetapi analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa lingkungan modern yang kita ciptakan sendiri adalah racun bagi cara kita berpikir. Kita telah menciptakan dunia yang terlalu canggih untuk otak yang malas, dan inilah awal dari masalah yang jauh lebih besar. Salah satu tersangka utama dalam kemunduran ini adalah apa yang disebut para ilmuwan sebagai cognitive offloading atau pelepasan beban kognitif. Bayangkan otak Anda sebagai otot. Jika otot tidak pernah dilatih untuk mengangkat beban, ia akan mengecil dan melemah. Dulu, manusia harus menghafal rute perjalanan, mengingat nomor telepon anggota keluarga, dan melakukan perhitungan matematika dasar di kepala mereka. Aktivitas-aktivitas sederhana ini sebenarnya adalah latihan vital bagi memori kerja dan navigasi spasial kita. Namun, saat ini kita telah menyerahkan semua tugas kognitif itu kepada algoritma di saku kita. Kita tidak lagi perlu menavigasi dunia karena GPS melakukannya untuk kita. Kita tidak lagi perlu mengingat informasi karena Google menyediakannya dalam hitungan detik. Masalahnya, ketika kita terlalu bergantung pada alat eksternal untuk berpikir, sirkuit saraf di otak kita yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tersebut mulai mengalami atrofi atau penyusutan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature menunjukkan bahwa penggunaan navigasi satelit secara terus-menerus dapat menumpulkan kemampuan hipokampus kita, bagian otak yang mengelola memori dan arah. Kita menjadi makhluk yang secara fisik hadir di suatu tempat, namun secara kognitif buta terhadap lingkungan kita. Kita memiliki akses ke informasi tanpa batas, tetapi kita kehilangan kemampuan untuk memproses, menyimpan, dan mensintesis informasi tersebut menjadi pengetahuan yang bermakna. Kita menjadi ahli dalam mengetahui di mana mencari tahu, tetapi kita sendiri tidak tahu apa-apa.
Inilah paradoks manusia modern. Kita memiliki perpustakaan di saku kita, tetapi otak kita semakin kehilangan kemampuan untuk membaca isinya dengan mendalam. Selain ketergantungan pada alat, kita juga sedang menghadapi krisis atensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah spesies kita. Otak manusia dirancang untuk fokus, namun ekonomi modern dibangun untuk mengalihkan fokus tersebut. Kita hidup dalam apa yang disebut sebagai attention economy. Perusahaan teknologi raksasa mempekerjakan ribuan insinyur dan psikolog perilaku hanya untuk satu tujuan, memastikan Anda terus menatap layar selama mungkin. Melalui mekanisme infinite scrolling dan notifikasi yang tak henti-henti, mereka menciptakan aliran dopamin yang murah dan instan. Setiap kali Anda melihat video singkat di TikTok atau Reels, otak Anda mendapatkan ledakan kepuasan kecil yang membuat Anda kecanduan. Dampaknya terhadap kecerdasan kita sangatlah fatal. Kemampuan untuk berpikir mendalam atau deep work memerlukan fokus yang berkelanjutan. Namun, rata-rata rentang perhatian manusia kini dilaporkan telah menurun drastis, bahkan lebih pendek daripada ikan mas koki menurut beberapa studi kontroversial. Ketika kita terbiasa mengonsumsi konten dalam durasi 15 hingga 60 detik, kita kehilangan kemampuan untuk memproses narasi yang panjang, argumen yang kompleks, atau buku yang tebal. Kita menjadi pelompat informasi yang hanya menyentuh permukaan tanpa pernah menyelam ke dasar. Fenomena ini merusak kemampuan kita untuk melakukan analisis kritis. Jika sebuah masalah tidak bisa dijelaskan dalam bentuk infografis atau video pendek, kita cenderung mengabaikannya atau merasa terlalu lelah untuk memahaminya. Kita sedang melatih otak kita untuk menjadi dangkal, dan kedangkalan adalah musuh utama dari kecerdasan yang sejati. Mari kita bicara tentang apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Jika tubuh Anda akan sakit, jika terus-menerus memakan junk food, hal yang sama berlaku untuk otak Anda. Kita saat ini berada di tengah-tengah obesitas informasi. Kita dibombardir oleh data setiap detik, namun sebagian besar dari data tersebut adalah sampah intelektual, berita palsu, sensasionalisme, dan konten tanpa substansi. Algoritma media sosial tidak peduli pada kebenaran, mereka hanya peduli pada keterlibatan. Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai echo chambers atau ruang gema di mana kita hanya mendengar informasi yang memperkuat prasangka kita sendiri. Kecerdasan sejati membutuhkan kemampuan untuk mempertanyakan keyakinan sendiri dan melihat perspektif yang berbeda. Namun, lingkungan digital saat ini justru membunuh pemikiran kritis tersebut. Kita tidak lagi diajarkan untuk menganalisis data secara objektif, melainkan untuk bereaksi secara emosional. Kemarahan dan polarisasi menjadi mata uang utama. Ketika emosi mengambil alih, bagian otak kita yang bernama prefrontal cortex, pusat penalaran logis, akan lumpuh. Kita menjadi lebih mudah dimanipulasi oleh retorika sederhana dan teori konspirasi karena kita tidak lagi memiliki stamina mental untuk membedah fakta. Kita kehilangan nuansa. Di dunia yang semakin kompleks, kita justru menginginkan jawaban yang semakin sederhana dan hitam putih. Inilah bentuk kebodohan baru, bukan ketidaktahuan, melainkan kepastian yang salah yang didorong oleh algoritma. Namun, penurunan kecerdasan ini tidak hanya disebabkan oleh layar ponsel kita. Ada faktor-faktor biologis dan lingkungan yang jauh lebih gelap yang seringkali luput dari perhatian. Salah satunya adalah kualitas udara. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan kadar karbon dioksida (CO2) di atmosfer dan di dalam ruangan yang tidak berventilasi baik dapat menurunkan fungsi kognitif manusia secara signifikan. Di dalam ruang kelas atau kantor yang tertutup, kadar CO2 yang tinggi bisa membuat kita mengantuk dan menurunkan kemampuan kita untuk mengambil keputusan strategis. Secara harfiah, atmosfer yang kita ciptakan membuat otak kita bekerja lebih lambat. Selain itu, masalah nutrisi juga memainkan peran penting. Meskipun kelaparan ekstrim berkurang,
kita mengalami krisis mikronutrisi. Makanan olahan yang tinggi gula dan lemak trans telah terbukti secara klinis dapat menyebabkan peradangan di otak dan mengganggu neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru. Jangan lupakan juga dampak dari polusi mikroplastik dan bahan kimia pengganggu endokrin yang kini ditemukan di hampir setiap sudut bumi, termasuk dalam aliran darah kita. Zat-zat ini dapat mengganggu perkembangan otak pada anak-anak dan mempercepat penurunan kognitif pada orang dewasa. Kita mungkin merasa lebih maju karena memiliki gadget canggih, namun secara biologis kita sedang meracuni habitat yang menopang organ paling berharga kita, otak. Kurang tidur, stres kronis, dan hilangnya waktu untuk refleksi sunyi melengkapi resep bencana bagi intelektualitas manusia. Jika lingkungan dan teknologi sudah memberikan beban berat, sistem pendidikan kita seharusnya menjadi benteng terakhir. Namun, sayangnya banyak sistem pendidikan di seluruh dunia justru memperburuk keadaan. Pendidikan modern seringkali terjebak dalam paradigma pabrik yang dirancang untuk era industri yang sudah lewat. Kita mengajar anak-anak untuk menghafal fakta demi ujian standar, bukan untuk memahami konsep atau berpikir secara mandiri. Kita mengukur kecerdasan dengan angka-angka yang kaku, sementara dunia nyata membutuhkan kreativitas, empati, dan pemecahan masalah yang adaptif. Di banyak negara, kurikulum semakin disederhanakan agar lebih banyak siswa yang bisa lulus, sebuah fenomena yang dikenal sebagai Great Inflation. Namun, penyederhanaan ini seringkali berarti penghilangan materi-materi yang menantang secara kognitif. Kita berhenti mengajarkan filsafat, logika formal, atau sejarah yang mendalam, dan menggantinya dengan keterampilan teknis yang cepat usang. Hasilnya adalah generasi yang memiliki gelar akademis tetapi kurang memiliki kedalaman intelektual. Mereka bisa mengoperasikan perangkat lunak tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa perangkat lunak itu diperlukan atau apa implikasi etisnya. Pendidikan seharusnya menjadi tempat di mana otak dipaksa untuk berjuang menghadapi kompleksitas, tetapi kini ia seringkali hanya menjadi tempat di mana kita belajar untuk patuh dan mengikuti instruksi tanpa bertanya. Setelah mendengar semua ini, mungkin Anda merasa pesimis. Apakah kita memang ditakdirkan untuk menjadi spesies yang semakin bodoh hingga akhirnya kita tidak bisa lagi mengelola teknologi yang kita ciptakan sendiri? Jawabannya adalah belum tentu. Otak manusia memiliki sifat yang luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Ia bisa berubah, memperbaiki diri, dan menjadi lebih kuat jika diberikan stimulasi yang tepat. Penurunan ini bukanlah takdir genetik yang tidak bisa diubah, melainkan konsekuensi dari gaya hidup yang bisa kita perbaiki. Langkah pertama adalah melakukan detox digital dan diet informasi. Kita harus secara sadar membatasi konsumsi konten pendek dan mulai melatih kembali atensi kita. Bacalah buku yang menantang, bukan hanya artikel ringkasan. Cobalah untuk mempelajari keterampilan baru yang membutuhkan koordinasi tangan dan pikiran, seperti bermain alat musik atau bahasa baru yang terbukti mempertebal materi abu-abu di otak. Kita harus berani untuk merasa bosan, karena dalam kebosanan itulah kreativitas dan pemikiran mendalam seringkali muncul. Secara kolektif, kita harus menuntut lingkungan yang lebih sehat, udara yang lebih bersih, makanan yang lebih bergizi, dan sistem pendidikan yang menghargai proses berpikir di atas sekadar hasil ujian. Kita harus mulai menghargai kebenaran di atas kenyamanan dan logika di atas emosi sesaat. Kecerdasan bukan sekadar pemberian Tuhan atau alam. Ia adalah aset yang harus dijaga dengan disiplin yang ketat. Pada akhirnya, masa depan intelektualitas manusia ada di tangan masing-masing dari kita. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperluas pikiran kita, bukan penjara yang menyempitkannya. Kita berada di persimpangan jalan yang krusial dalam sejarah evolusi kognitif kita. Kita bisa memilih untuk terus terhanyut dalam arus dopamin yang membuat kita tumpul, atau kita bisa memilih untuk merebut kembali kendali atas pikiran kita sendiri. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya bisa bereaksi terhadap notifikasi. Dunia membutuhkan pemikir-pemikir besar,
orang-orang yang bisa melihat melampaui layar ponsel mereka dan memahami kerumitan realitas. Jadi, setelah video ini berakhir, saya tantang Anda, letakkan ponsel Anda, ambil sebuah buku, atau duduklah sejenak dalam keheningan dan biarkan otak Anda melakukan apa yang paling hebat dilakukannya, berpikir. Karena jika kita kehilangan kemampuan untuk berpikir, kita kehilangan hal yang membuat kita benar-benar menjadi manusia. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada mereka yang Anda peduli agar kita bisa melawan tren penurunan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk berlangganan untuk analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.